Kenapa disebut bulan apit atau hapit atau kapit? Karena bulan ini konon terjepit antara dua hari raya besar, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri ada di bulan Syawal tanggal 1, kemudian Idul Adha ada di bulan Zulhijjah. Sebagian masyarakat kita menganggap bulan ini bulan sial sehingga mereka tidak mau menikahkan putra-putrinya. Padahal ini bulan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Hayya 'alas Hayya 'alas La haula wala quwwata. Hayya 'alal La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah.
Allahu akbar. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati wasyarafa wad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa al-maqam Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Puspiptek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di awal bulan mulia, bulan agung, bulan istimewa, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 daripada bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan bulan haram, sebagaimana firman-Nya, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut, artinya di 4 bulan haram tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa saja ke-4 bulan haram tersebut, sebagaimana sebuah riwayat sahih
yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa yang pertama kata Rasulullah, thalathun mutawaliyat, bulan haram yang pertama 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, yang pertama bulan Dzulqa'dah, dilanjut Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, bulan Muharram 1 bulan terpisah, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab Mudhar yang berada antara bulan Sya'ban dengan bulan Jumadal Akhirah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Dzulqa'dah ini atau keempat bulan ini disebut dengan bulan haram? Setidaknya ada 2 alasan menurut seorang ulama besar yang bernama Al-Qadhi Abu Ya'la. Pertama, keharaman melakukan maksiat pada bulan ini berlipat ganda. Artinya siapapun yang melakukan kemaksiatan, perbuatan buruk, perbuatan dosa, maka siksanya akan berlipat ganda. Yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut bulan haram? Karena Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan ini mengharamkan peperangan, mengharamkan pembunuhan, mengharamkan perbuatan keji dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang pakar tafsir, maha guru ahli tafsir, Syekhul Mufassirin, mengatakan kenapa disebut bulan haram? Karena bulan ini bulan mulia, semua amal soleh kata beliau yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Pun semua amal salah, amal buruk, perbuatan dosa dilipat gandakan siksanya. Ini diantara alasan kenapa bulan Dzulqa'dah atau keempat bulan ini disebut dengan bulan haram. Keistimewaan yang lain yang ada pada bulan Dzulqa'dah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan semua umrohnya pada bulan Dzulqa'dah. Beliau umroh 4 kali dan semuanya dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Sebagian masyarakat kita, mohon maaf, menganggap bulan Dzulqa'dah ini bulan sial, atau kita kenal juga dengan bulan apit, bulan hapit. Kenapa disebut bulan apit atau hapit atau kapit? Karena bulan ini konon terjepit antara 2 hari raya besar, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri ada di bulan Syawal tanggal 1, kemudian Idul Adha ada di bulan Zulhijjah. Sebagian masyarakat kita menganggap bulan ini bulan sial sehingga mereka tidak mau menikahkan putra-putrinya. Padahal ini bulan mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummul Mukminin Sayyidatuna Zainab binti Jahsyin itu pada bulan Dzulqa'dah di tahun 5 Hijriah. Kemudian istri yang terakhir beliau nikahi yaitu Maimunah Al-Hilaliyah itu pun di bulan Dzulqa'dah. Karena itu tidak masalah kita menikahkan keluarga kita di bulan ini, selain amal soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Keistimewaan yang kedua, di bulan ini Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bermukalamah, berbicara dalam sebuah ayat, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dijanjikan oleh Allah berbicara pada bulan Dzulqa'dah menurut mayoritas ahli tafsir. Kemudian ditambah 10 hari
pada bulan Dzulhijjah genap 40 hari, 40 malam. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabiullah Musa. Keistimewaan yang lain, pada bulan ini dibolehkan bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji melakukan ihram. Para ulama mengatakan tidak sah melakukan ihram selain diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah ini. Jadi di antara kita misalnya ingin melaksanakan ibadah haji dan berangkat di bulan Dzulqa'dah, sah ihramnya, maka disebut dengan Ashhurul Hajj, bagian daripada bulan-bulan haji. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara bulan ada yang dimuliakannya, diistimewakannya. Sama seperti semua masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Tetapi ada satu rumah yang begitu dimuliakan, diistimewakan, yaitu Makkatul Mukarramah. Bahkan siapa saja yang melakukan sholat di dalamnya dilipat gandakan 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Saking mulianya Masjid Al-Haram atau Makkatul Mukarramah. Kalau di Masjid Nabawi dikalikan 1000 rakaat. Sama seperti semua nabi atau rasul itu utusannya, tetapi ada di antara nabi dan rasul yang diistimewakan, di antaranya ulul azmi. Bahkan di antara ulul azmi ada yang paling utama, paling istimewa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hari milik Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada di antara hari-hari yang menjadi rajanya, Sayyidul Ayyam, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Dalam sebuah hadis, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, ratunya perempuan surga. Itu ada 4. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah. Yang kedua Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Yang ketiga Sayyidatuna Maryam binti Imran. Yang keempat Sayyidatuna Asiyah, Siti Asiyah, yaitu Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Keempat wanita ini kelak akan menjadi ratunya surga. Dalam sebuah hadis disebutkan Sayyidus Syuhada, rajanya para syuhada, yaitu Sayyiduna Hamzah, paman daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in sayyidun, kata Rasulullah, setiap segala sesuatu ada rajanya. Dan termasuk 4 bulan ini dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal soleh, amal baik yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan. Begitupun amal buruk, dosanya, siksanya dilipat gandakan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada bulan-bulan haram ini? Mohon maaf, keimanan manusia ini terkadang naik, terkadang turun. Ibarat roda yang berputar, terkadang cepat, terkadang lambat putarannya. Begitupun iman manusia, terkadang ketika dia melakukan amal soleh semangat, terkadang malas. Maka dengan adanya bulan-bulan haram ini, kita dicas kembali agar terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sebelum bulan ini kita masuk bulan Syawal. Sebelum bulan Syawal kita Ramadan. Kita ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bulan Ramadan kita berada di bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab bulan haram. Kita dianjurkan melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Masuk bulan Sya'ban, Rasulullah paling banyak melakukan puasa di dalamnya. Masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Bagaimana Rasulullah mencontohkan? Beliau tidak pensiun beramal sampai beliau mengatakan, Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan setelah itu masuk bulan Syawal dilanjutkan puasa Syawal 6 hari, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh
Bayangkan kalau setiap muslim ketika memasuki bulan Ramadan, kemudian keluar dilanjutkan bulan Syawal, puasa 6 hari, maka seumur hidupnya dia melakukan puasa. Masuk bulan Dzulqa'dah, kita berada di dalamnya, kita dianjurkan melakukan amal soleh. Setelah ini masuk bulan Dzulhijjah, juga bulan haram, kita dianjurkan melakukan banyak ketaatan, beragam amal soleh. Sampai Rasulullah mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Artinya siapapun yang melakukan amal soleh itu di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, itu amalan paling disukai, paling dicintai, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan adanya bulan Dzulqa'dah ini kita diberikan kekuatan, semangat untuk terus melakukan amal soleh sekecil apapun, sehingga kita berharap akhir hayat kita pun akhir hayat dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan melakukan amal soleh, dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita masuk dalam sebuah ayat, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, amal baiknya lebih baik daripada amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.